Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan sebuah bahtera rumah tangga kadangkala diwarnai dengan suka dan duka yang bersilih ganti. Kesukaan adalah ketika hubungan yang harmonis terjadi antara suami istri, anak-anak dan orang tua, mertua dan menantu-menantu, bahkan juga antar saudara-saudara ipar. Semua itu dapat memperkuat relasi kekerabatan yang memberikan kenyamanan hidup. Kesukaan hidup dalam rumah tangga juga bisa dirasakan dalam hal yang lain selain yang disebutkan tadi. Misalnya, kecukupan materi, entah itu uang, rumah, atau properti lainnya yang dimiliki. Bisa juga dalam hal kemapanan dalam pekerjaan, dalam usaha, ataupun karir. Semua itu didambakan oleh banyak orang di dunia, karena hal-hal itu dapat mendatangkan kegembiraan hati untuk menjalani kehidupan. Tapi ada satu hal yang juga tak kalah penting, yang dapat menambah sukacita hidup kita, yaitu ketika kita memiliki anak-anak, entah anak yang dilahirkan lewat rahim kita, atau anak-anak yang memang kita adopsi, atau anak-anak yang adalah keponakan-keponakan yang kita asuh, yang mana semua itu kehadiran mereka menambah sukacita untuk kita menjalani kehidupan ini. Nah, sebaliknya ada juga duka cita dalam berumah tangga yang bisa dirasakan oleh setiap keluarga. Bisa karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, tapi bisa juga karena relasi yang buruk di antara anggota keluarga, baik keluarga inti antara suami, istri, anak-anak, atau mungkin dengan keluarga besar, ya, dengan mertua, menantu, saudara-saudara ipar. Ketiadaan rasa empati, simpati, tidak ada saling menghormati satu sama lain, sering memicu keributan. Yang paling sering adalah perebutan perhatian atau warisan. Anak yang satu merasa orang tua lebih memerhatikan anaknya yang lain, atau anak yang satu merasa lebih layak mendapatkan jumlah warisan lebih besar, atau antara suami dan istri yang kurang saling memberi perhatian sehingga ada ketidakpuasan yang kemudian bisa dilampiaskan dalam perilaku negatif. Pernahkah hal-hal yang disebutkan ini terjadi atau mungkin sedang dialami oleh Bapak Ibu saudara-saudara dalam berumah tangga? Pernah? Sedang? Dengan senyuman sudah menandakan. Suami yang merasa kurang diperhatikan dan istri merasa kurang didengar, anak-anak yang merasa kurang dihargai, dan antar bersaudara, saudara bersaudara merasa kurang saling mendukung satu dengan yang lain. Yang satu berkata kasar, yang satu berperilaku kasar, semuanya jadi main kasar. Nah, ini yang dapat memicu pertengkaran, perebutan, dan juga pertikaian. Nah, apakah semua keributan dan perselisihan itu menyenangkan? Tentu tidak. Apakah harta benda dan warisan menjalin kesenangan hidup dalam berumah tangga, dalam berkerabat, dan dalam bermasyarakat? Jawabannya juga tentu tidak. Hal yang menjamin kesukaan kita,
Kenyamanan dalam hidup adalah dimulai dari diri sendiri yang mau menerima sesama apa adanya, yang mau mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang diri sendiri, yang lebih rela memberi yang terbaik bagi sesama. Terlebih mereka adalah keluarga kita, saudara sekandung, saudara sepersekutuan, saudara sepelayanan, saudara sepekerjaan, saudara sebangsa dan setanah air. Tadi dalam perintah hidup baru telah disebutkan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Akan tiba waktunya kita menuai. Dan dikatakan, kalau kita berbuat baik, kita harus mengutamakan orang lain, terlebih mereka yang seiman dengan kita, atau mereka yang berada dalam lingkaran kehidupan inti kita hari lepas hari. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tokoh Abram, namanya masih Abram, belum Abraham, menjadi contoh yang sangat baik untuk diteladani oleh kita semua. Teristimewa kaum perempuan yang memperingati 59 tahun usia pelayanan. Usia pelayanannya sudah hampir lansia, tapi ibu-ibunya kayaknya wajah-wajahnya tetap remaja. Coba bapak-bapaknya diperhatikan, ada istrinya di situ. Masih remaja mereka? Remaja tempo dulu. Tempo dulu remaja. Sekarang hampir lansia atau pralansia. Nah, saudara-saudara, dalam memperingati HUT PKP ke-59 oleh terang firman Tuhan ini, kita dibina untuk menjadi orang-orang yang membawa damai seperti Bapak Abraham. Ada Bapak Abraham di sini? Hadir Bapak Abraham? Tidak ada. Sebelumnya kita lihat ya, kisahnya Abraham tinggal di Mesir untuk sementara waktu. Ia dan keluarganya sempat hijrah ke sana karena kekeringan yang terjadi di tanah Kanaan. Abram seorang yang jauh lebih senior dibandingkan Lot. Abram berpangkat paman dan Lot keponakan, anak dari Haran, saudara kandung atau abang dari Abram. Nah, Abram di sini sangat mengasihi Lot. Nah, kita juga demikian ya, pada keponakan-keponakan kita sangat mengasihi. Hal tersebut dapat kita cermati dari kisah mereka berdua yang dikisahkan Alkitab saat ini. Abram memberikan bagian yang baik buat Lot. Abram memberi kesempatan buat Lot memilih bagiannya terlebih dahulu. Padahal kalau kita perhatikan, usia Abram lebih tinggi, lebih tua, dan secara status sosial memiliki wewenang yang lebih kuat daripada Lot keponakannya, untuk menentukan mana bagian yang harus menjadi miliknya lebih dahulu, baru nanti buat Lot. Dan apa yang kita lihat di sini, Abraham memilih untuk mendahulukan Lot. Silakan, Lot memilih yang lebih baik baginya. Supaya apa? Supaya tidak berlanjut perseteruan di antara mereka berdua yang dalam hal ini oleh para pekerja mereka. Kita bisa melihatnya dalam ayat 7 tadi. Lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Nah, kalau kita simak pertengkaran di antara dua kelompok ini, kalau dua orang sebagai majikan, Abram dan Lot, tidak bijaksana, bisa jadi pertengkaran ini akan menjadi pertengkaran juga mereka berdua. Karena apa? Karena pasti para pekerjanya saling menuding dan mungkin bisa menjelekkan pemilik pekerjaan itu atau usaha itu.
bisa menjelekan majikannya. Bisa saja nanti Lot berpikir negatif tentang Abram, Abram berpikir negatif tentang Lot, dan akhirnya mereka berdua berseteru bertikai. Mereka di sini pada situasi wilayah yang tidak cukup untuk mereka berdua menggembalakan ternak. Karena kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ayat 2, dikatakan Abram sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak dan emas. Nah, jadi Abram ini banyak sekali harta bendanya, dan dia di sini tidak ingin perseteruan berlanjut di antara mereka. Abram merasa lebih nyaman dan tenang jika Lot mendapat bagian yang terbaik di lembah Yordan di sebelah timur. Nah, logisnya Bapak Ibu Saudara-saudara, jika seseorang itu hidupnya sejahtera, bukan saja secara fisik dan material, tetapi juga batin. Batinnya sejahtera, damai, tenang, maka orang tersebut biasanya tidak mudah membuat keonaran. Artinya, jika Lot dan seluruh pekerjaannya sejahtera, mendapatkan tempat yang lebih baik buat mereka, maka mereka pasti tidak akan berulah kepada Abram. Nah, kira-kira kemungkinan itulah yang dipikirkan oleh Abram. Kenapa Abram bisa berpikir demikian, atau Abram mau melakukan hal itu? Mengapa dia bertindak sangat bijaksana terhadap keponakannya yang kelihatannya sangat berambisi untuk mendapatkan yang lebih banyak, lebih baik, lebih daripada pamannya? Nah, kita bisa memberikan sebuah penilaian atau menarik sebuah cerita dalam sikap Abraham yang bijaksana, yaitu menandakan dia seorang yang penuh kasih dan penuh damai. Hatinya tidak terusik dengan godaan kekayaan. Dia merasa sudah cukup dengan apa yang dia miliki. Dia percaya Tuhan akan memelihara hidupnya, walaupun mungkin dia mendapatkan bagian yang sedikit, bagian yang kering, lebih sering kering daripada Lot yang besar, lebih subur, karena dibilang lembah Yordan itu ada sungai Yordan yang mengalir, yang mengairi tanah setempat. Itu semua karena Abram percaya Tuhanlah yang memelihara dan akan mensejahterakan hidupnya. Abram yakin bahwa relasi persaudaraan dan kekerabatan itu lebih penting daripada mengejar kekayaan. Seumpama pepatah bijak berkata, makan gak makan, yang penting ngumpul. Itu bahasa Jawanya apa? Itu kayaknya dari filosofi Jawa. Makan, orang pangan. Terus apa lagi? Baik ngumpul. Ada Pak Edi Sutikto yang lebih ngerti. Pak Edi apa tuh bahasa Jawanya Pak Edi? Yang lain ngaku-ngaku Jawa. Makan gak makan, yang penting ngumpul. Itu adalah sebuah filosofi kehidupan yang baik, yang mengisahkan bagaimana kehidupan persekutuan sebuah keluarga bukan karena memiliki harta kekayaan, banyak makanan atau kelimpahan lainnya, tetapi karena memiliki relasi hubungan yang akrab, yang baik, yang menyenangkan dengan saudara-saudara di sekitar kita, dengan anggota keluarga kita. Ya, untuk apa kita makan mewah dan harta berlimpah, tetapi hidup cuma sendiri, nggak ada yang menemani, makan sendiri. Lain kalau memang dalam status ya suami atau istri yang jauh dengan tempat tuh karena terpisah oleh masa dinas kerja, atau karena memang sudah
orang tua tunggal ya, atau memang memilih untuk tidak kawin ya, itu mungkin lain. Tapi kalau kita sendiri, gak ada orang tua, gak ada saudara, gak ada kerabat, gak ada kawan, rasanya gimana? Enak gak? Enak gak Bapak? Uangnya sih banyak buat beli banyak makanan di mall, tapi makannya sendiri, kasihan ya. Tapi biarpun makannya mungkin sederhana, nasi panas-panas, orang Indonesia nasi harus panas, hangat gitu ya, dengan ikan asin, tuh makanan kesukaan orang Indonesia, ikan asin, tapi ngumpul bercerita, semua ada. Rasanya yang mana lebih nikmat? Yang ngumpul itu, yang mungkin secara gizi kurang gizinya, tapi menyehatkan dan menghidupkan. Dibandingkan mungkin kalau kita beli makanan yang banyak bergizi, tapi karena penuh dengan beban pikiran, kesendirian, nggak jadi lemak, nggak jadi daging, mungkin ya habis tergerus dengan beban pikiran, stres. Nah, inilah yang menjadi pengantar bagi kita dalam menghayati betapa hidup berdamai sejahtera dengan anggota keluarga, dengan sesama adalah sebuah kesenangan yang menjamin kehidupan kita bisa tenang untuk melewati suka dan duka. Abraham menampilkan ciri dari seorang yang puas atau yang senang untuk menciptakan zero conflict. Dia tidak mau berkonflik. Abraham gemar berdamai dengan orang lain, khususnya dengan Lot, keponakannya. Hal ini menandakan dia seorang yang rendah hati. Abraham katakan kepada Lot dalam ayat 8 tadi, setelah dia sudah memilih ya, janganlah kiranya ada pertengkaran aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, namanya kerabat, saudara, mudah konflik, mudah jatuh dalam perselisihan. Kalau melihat yang satu punya ini, yang satu punya itu, yang satu bisa bikin ini, yang satu bisa bikin itu, saya nggak punya ini, saya nggak bisa begitu. Mulailah dalam hati, kemudian terolah dalam pikiran, dan bisa dikeluarkan dalam bentuk perbuatan. Ini yang lebih tegas. Kita belajar dari Abraham yang menciptakan zero konflik dalam relasinya dengan Lot, dengan sebuah alasan mereka kerabat. Mereka memiliki pertalian darah yang harus dijaga dengan erat. Sebab perkelahian antar kerabat itu sangat merugikan. Ya, Bapak Ibu pernah berselisih paham dengan kerabatnya? Pernah? Sekali? 2 kali? Oh sering, belum sampai 100, sudah sering. Sering ya? Nah, relasi kekerabatan dengan sesama yang tidak ada damai sejahtera itu enak gak? Tidak baik ya. Bisa merusak nama baik, bisa merusak citra diri, bahkan bisa membuat cita rasa hidup hambar ya. Nah, apa yang kita peroleh dari sikap Abraham dan Lot? Mari kita menjadi pribadi yang tidak mudah emosi dan selalu berusaha menguasai diri, melatih diri bersabar dan mencintai kondisi damai di tengah ketidakdamaian. Itu harus dari diri sendiri yang melatihnya. Kita semua diproses, dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa menurut kehendak Yesus Kristus yang datang membawa damai, damai dari Allah kepada dunia, damai kepada kita manusia, dan kita manusia damai dengan semua orang. Tema HUT PKP ke-59 tahun di situ adalah perempuan yang bersahaja.
Perempuan yang bersahaja adalah perempuan yang mempergunakan mulutnya untuk bertutur kata dalam kesantunan dan rasa penghormatan terhadap orang lain, baik itu sesama, baik itu keluarga di sekitar kita. Menggunakan organ mulut ini untuk berkata-kata yang memuliakan Tuhan dan yang menciptakan kerukunan. Kalau bicara tidak usah yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang kan perempuan gitu ya, ibu-ibu termasuk mungkin saya bisa ini, saya bisa itu, saya punya ini, saya punya itu. Yang tadinya awalnya mungkin lagi bicara apa, itu ibu-ibu memang gitu ya, suka ngobrol. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah suka ngobrol nggak? Ngobrol sama bapak-bapak atau sama tembok? Awalnya ngomong sama bapak-bapak, ya lama-lama dia tinggal pergi, akhirnya ngomong sendiri dia. Ya. Nah, kadang-kadang awalnya obrolannya biasa saja, tapi bisa terpancing, wah bisa ini, bisa itu, saya punya ini, saya punya itu, saya begini, saya begitu, ya. Nah, itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik pada akhirnya. Malah ada yang tidak mau kalah dan akhirnya berantem. Nah, saling menuding, saling menjelekkan, itu tidak baik. Perempuan yang bersahaja adalah mereka yang tidak mengutamakan harta kekayaan secara material bagi kenyamanan hidupnya, tetapi menjadikan Yesus Kristus jalan menuju kekekalan surgawi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang bekerja, yang berusaha itu dihormati, dihargai, dilayani, diutamakan. Ya. Biarpun mungkin kita juga adalah pekerja atau kita adalah pengusaha, tapi sudah menjadi tugas tanggung jawab dari seorang perempuan istri yang bersahaja dalam melayani keluarga lewat pelayanan kepada suami dan kepada anak-anak. Tidak usah mengejar harta suaminya. Wah, suami dapat warisan ini pak, ini, waduh, bahaya. Kadang istri lupa diri, sehingga bisa terjadi hal seperti itu. Firman Tuhan mengingatkan, jangan. Kita seperti Abraham, bersyukur dengan apa yang ada. Perempuan yang bersahaja juga adalah perempuan yang tidak perlu pamer, ya. Punya ini, punya itu, ya. Kalau di gereja, kalau ke persekutuan, mulai membawa sesuatu yang melebihi yang lain, apalagi itu sampai orang lain lihat-lihat. Karena datangnya kita terlambat, petak. Asyik orang yang sebenarnya orang lagi biasa menghadap terlibat jadi ngeliatin dia. Bersahaja bukan berarti juga artinya yaudah kalau begitu ibadah paling gampang, kalau perlu di belakang tembok nih nggak kelihatan. Bukan, tapi yang sederhana, apa adanya. Perempuan yang bersahaja tidak memamerkan gaya hidup yang mewah berkelas, bukan, tapi dari segi kualitas diri yang selalu hidup mengandalkan Tuhan, penuh cinta kasih, membawa damai, yang selalu mengutamakan relasi yang cinta damai dengan sesama. Nah, kita bersyukur loh ibu bapak, saudara, PKPKP Maranatha sangat aktif dalam pelayanan. Bapak ibu mau suruh pelayanan apapun, mereka siap kerjakan. Tapi bukan suruh bersih-bersih rumah bapak ibu, bukan. Untuk menopang pelayanan, ya. Apapun dalam pelayanan, kalau ibu-ibunya aktif, wah, bagus kan. Ya. Coba dilihat ibu-ibu itu. Ini cuma sebagian kecil. Masih ada ibu-ibu lain yang mungkin bisa ikut ambil bagian, yang usianya 35 tahun sampai 59 tahun,
11 bulan, mungkin ya mendekati berapa 10 hari gitu ya, karena kalau usia 60 tuh dihitungnya lansia ya. Atau yang statusnya sudah kawin sebelum 35 tahun. Kalau belum kawin sampai lebih dari 35 tahun, ya PKP dari segi usia dan dari segi status perkawinan. Mari bergaul bersama, mari mengembangkan persekutuan dan pelayanan ini untuk hidup cinta damai dan untuk menciptakan kerukunan. Dan firman Tuhan juga pada hari ini khusus kepada kaum perempuan. Bapak PKP yang memperingati 59 tahun. Mari menjadi perempuan yang mau mendidik keluarga dalam cinta damai. Mulai dari diri sendiri yang menerapkan kerendahan hati, menghargai, menghormati suami dan anak-anak. Apabila ada perseteruan, apabila ada sedikit perselisihan, mulailah kita sebagai kaum perempuan untuk menjadi agen yang mendamaikan, agen-agen perdamaian. Mari kita minta kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal, supaya melimpahi hidup kita, memenuhi hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, kita adalah pembawa damai sejahtera. Dirgahayu berkat PKP GPIB. Salam PKP, anggun, bersahaja, membawa damai. Kita ulangi. Salam PKP, anggun, bersahaja, membawa damai. Tuhan memberkati ibu-ibu PKP dan kita semua. Amin.